Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Kembali kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kekuatan yang baru, tubuh yang sehat yang sudah Tuhan berikan. Dan sebelum kami memulaikan aktivitas kami ingin mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami berada, Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tema pada pagi hari ini, ya, saya diberikan, yaitu menjadi berkat adalah hukum Kristus. Menjadi berkat adalah hukum Kristus.
kita lihat di dalam ayat pokok kita, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, terkait ayat ini, Paulus menekankan sebetulnya di hukum Kristus. Ini ada latar belakangnya karena jemaat yang ada di Galatia ini memang adalah jemaat yang sebagian itu bukan orang keturunan Yahudi. Dan Paulus kalau kita lihat di dalam Galatia 1, ya, itu menegaskan bahwa dia itu adalah seorang rasul, ya, bukan karena manusia, ya, Galatia 1 ayat 1, bukan karena manusia juga, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, gitu. Dan di dalam pasal 2, ya, di situ disebut proses bagaimana Paulus diakui sebagai rasul. Nah, ini apa sebetulnya yang terjadi, gitu ya, sehingga Paulus perlu mendeklarasikan dirinya adalah seorang rasul, bukan karena oleh kehendak manusia, tetapi karena Yesus Kristus, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Nah, ketika saya baca latar belakang Galatia ini, bahwa memang pengajaran di Galatia itu dikacaukan dengan pengajaran-pengajaran palsu, ya, banyak orang-orang, ya, menghasut jemaat di sana, ya, yang intinya ingin mengembalikan kepada hukum Taurat. Jadi dihasut, dicoba diingat-ingatkan bahwa berlaku hukum Taurat. Padahal di dalam pengajaran-pengajaran perjanjian baru, kita berada di hukum Kristus, ya, hukum yang baru, hukum yang memerdekakan. Jadi hukum Taurat itu, ya, dalam tulisan yang lain oleh Paulus mengatakan bahwa dia seperti membelenggu kita, gitu ya. Tetapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita dimerdekakan. Nah, itulah hukum Kristus. Nah, inilah yang kemudian coba ditiup-tiupkan, dipengaruhi, kacau balaukan pengajaran tentang hukum Kristus, ya, kemudian seolah-olah bahwa masih berlaku hukum Taurat. Nah, inilah yang coba ditegaskan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa dengan berada di dalam hukum Taurat, maka itu berada di bawah hukum Kristus, maka kita dimerdekakan, gitu ya. Tetapi di dalam kemerdekaan itu, ya, melalui hukum Kristus, maka kita dituntun kepada kebenaran yang sepenuhnya. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan bahwa di ayat 3 di sini, ya, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dan itu tidak terlepas dari ayat 1 di Galatia 6 ini, ya, bahwa kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bahwa di dalam memenuhi hukum Kristus, ya, seseorang bisa aja terjadi pelanggaran, ya, penyelewengan. Tetapi Paulus tidak ingin, ya, tulisan dia yang keras itu dipergunakan oleh orang-orang tertentu, memanfaatkan, ya, untuk menghakimi orang-orang tertentu. Nah, dengan demikian, ya, Paulus mengatakan bahwa hati-hati, ya, jangan seolah-olah kamu menyangka kamu lebih berarti dari yang lain, gitu ya. Makanya di ayat 4, Galatia 6 ayat 4, Paulus mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jangan dia bermegah, begitu ya, menggunakan tulisan-tulisan Paulus, kemudian dia menghakimi orang-orang lain. Nah, sehingga di dalam ayat 5 ini, ya, di sini, ya, kita masuk, ya, sebab tiap-tiap orang, ya, Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul
tanggungannya sendiri, ya. Ini mirip dengan perkataan Yesus bahwa pikulah kuk, ya, sebab kuk yang aku berikan, ya, itu ringan, gitu ya, membawa kebahagiaan. Nah, itu yang dalam hal ini, ya, saya ingin menceritakan latar belakang ini supaya kita bisa memahami sama-sama bahwa di dalam Galatia 6 ayat 2 ini maksudnya, ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena masing-masing kita memiliki tanggungan beban masing-masing. Siapapun orang itu, dia memiliki bebannya masing-masing. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sudah dimerdekakan. Kita tidak lagi berada di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Ya, artinya apa, ya? Jangan kita membiarkan kita mengatakan, kita menghakimi orang bahwa seolah-olah kita yang lebih benar, gitu ya. Hukum Kristus tidak demikian. Hukum Kristus adalah memerdekakan. Sehingga, ya, kalau kita lihat di dalam ayat 7, kita lihatlah, ya, ayat 7, Galatia 6 ayat 7, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, Allah tidak ingin dirinya dipermainkan, itu seperti mengejek begitu, ya, dengan hal-hal yang sebetulnya kita sudah tidak lagi berada di hukum yang membebani seperti hukum Taurat. Kita dimerdekakan. Namun karena keberadaan kita di dunia ini, maka kita memiliki tanggungan kita sendiri-sendiri, beban kita sendiri-sendiri, ya. Nah, baru di dalam ayat 7, ya, dan juga ayat 8, di situ mulai Paulus menyinggung ada hukum tabur tuai. Nah, ini yang kemudian di dalam ayat 9, makanya Paulus menekankan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena, ya, itulah hukum, ya, tabur tuai itu, ya, Allah tidak ingin dipermainkan. Jadi kalau orang coba-coba dengan memberikan menabur, ya, dengan hal-hal yang tidak baik, maka itulah yang akan dituainya. Nah, kemudian Paulus mengatur, ya, kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini ayat yang jelas, tidak perlu diartikan dengan rumit-rumit. Bahwa yang menerima pengajaran dalam firman, ya, dia membagi dengan yang mengajar. Dalam konteks hari ini, ya, kita memiliki gereja, ada penggembalaan di situ, ya. Dan sudah sepatutnya, ya, Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 ayat 6 ini adalah, ya, membagi segala sesuatu yang ada padanya. Ya, jadi untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pelayanan, ya. Di kita ada penggembalaan, ya, ada kepengurusan, dan kemudian dalam kepengurusan itu kita sudah bersepakat bahwa kita memiliki pengeluaran dan lain sebagainya. Dan Paulus mengingatkan, ya, memang sudah memang itu baik kalau kita membagi segala sesuatu yang ada padanya, ya, dan memberikan kepada orang yang memberikan pengajarannya, ya, kepada yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan penggembalaan, membenahi kepengurusan, ya, pengeluaran dan lain sebagainya. Itu contoh praktis yang ada di dalam dalam gereja, begitu, ya. Nah, jadi Galatia 6 ayat 5 dan 6 ini membagi dua hal. Yang pertama, bahwa tiap-tiap orang memiliki memikul tanggungannya sendiri, ya. Di dalam ayat 6 itu adalah kewajiban kita, ya, yang diajar, yang digembalakan untuk memberikan, ya, korban persembahan kepada orang yang memang diberikan tugas pelayanan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sehingga kalau kita balik kembali di dalam ayat pokok kita, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu,
maka itu ada dua. Yang pertama, beban yang ada, tanggungan pribadi-pribadi, bisa berupa ekonomi, ya. Mungkin kita berada di dalam situasi jemaat yang memang tidak sama, ya. Ada yang mendapat berkat lebih, ada yang masih dalam pergumulan, ada yang dalam kondisi ekonominya masih kesulitan, macam-macam. Jadi yang pertama memang ke pribadi-pribadi. Tetapi yang kedua itu adalah kepada pemimpin-pemimpin rohani yang memang diberikan tanggung jawab melakukan tugas pelayanan, penggembalaan, pengajaran, termasuk kepengurusan yang ada untuk supaya pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan, ya, di dalam masa-masa akhir-akhir ini, ya, kalau saya melihat pengalaman kita ketika kita menghadapi pandemi secara bersama-sama, ya, tanpa kita sadar, sebetulnya bertolong-tolongan lah itu terjadi secara alami. Karena kita berada di situasi yang sama-sama kita alami, ya. Siapapun orang itu, mau dia punya uang banyak, mau dia tidak punya uang, dalam kondisi pandemi kemarin, kalau tidak saling tolong-menolong, dia akan kesulitan sendiri. Nah, biarlah spirit ini yang terus kita jaga, karena ke depan kita tidak tahu tantangan apa lagi, baik itu pribadi lepas pribadi, maupun kita dalam kesatuan jemaat yang ada di GPDI Tiberias Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak akan memperpanjang renungan pada pagi hari ini. Ini menjadi pegangan kita di dalam bulan-bulan ini, ya. Kita memiliki tema bless others, ya. Kita saling berbagi menjadi berkat buat orang lain. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami hidup di bawah hukum Kristus. Kami sudah dimerdekakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah kehidupan kami ini kami mau pakai untuk saling bertolong-tolong, baik itu beban pribadi lepas pribadi, maupun itu beban dalam satu kesatuan jemaat di GPDI Tiberias Bogor, dan lebih luas lagi sebagai jemaat tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar, merenungkan firman-Mu, menjadi kekuatan pegangan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.